Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Senang bisa menjumpai saudaraku siang hari ini. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Kita percaya bahwa saudaraku dimanapun saudara berada juga merasakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kita setiap saat. Kasih Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, dan biarlah kita mau izinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita, untuk selalu melimpahkan kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan siang hari ini. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengampuni. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Engkau menguduskan, Engkau menyucikan kehidupan kami, dan bahkan Engkau menyelamatkan hidup kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar karya-Mu, betapa besar Engkau mengasihi kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, ajari kami di dalam hidup ini selalu memuliakan nama-Mu. Ajari kami Tuhan untuk membalas kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau terus belajar Tuhan. Kami mau terus belajar firman-Mu.
Kami bersyukur Tuhan, kami siap sedia untuk menerima firman-Mu dan kami mau belajar melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan tentang mengampuni dan melupakan. Tentu saudaraku, dimanapun saudaraku berada siang hari ini pernah merasa disakiti atau tersakiti oleh orang lain. Dan kita merasakan suatu kekecewaan, kemarahan, amarah, emosi ketika kita disakiti sangat menyiksa batin ini. Saudaraku, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, tentu kita akan sangat menderita. Bahkan ada orang yang menghina, mencaci maki kita, mengolok kita, tentu rasanya hati ini rasanya sakit sekali saudara. Dan kita sulit untuk mengampuni orang tersebut. Kita sulit untuk mengasihi orang tersebut. Bahkan kita juga sulit untuk melupakan apa yang pernah dia perbuat di dalam kehidupan kita. Tapi siang hari ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk kita mengampuni dan melupakan. Seperti teladan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ketika waktu disalib, dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga kita mau belajar, Tuhan ampuni mereka yang sudah bersalah kepada kami. Ampuni mereka yang sudah menghina, ampuni mereka yang sudah menyakiti hatiku. Kalau kita menaruh dendam, akan ada rasa yang tidak enak di dalam hidup ini. Ada satu rasa yang sangat menyakitkan kalau kita terus-menerus hidup di dalam keterpurukan, hidup di dalam hati yang penuh dendam, hati yang tersakiti, hati yang terluka. Maka apa saudaraku? Efeknya hal-hal yang tidak berguna kalau kita tidak mengampuni. Kita bisa sakit saudara. Bahkan bisa tekanan darah kita bisa naik, asam lambung kita juga bisa naik ya. Kita mengalami ketidaktenangan di dalam hidup ini. Ketika kita lihat orang tersebut, kita selalu merasakan kebencian, kita selalu mengingat dia. Ketika kita sedang tidur, sedang apa, kita selalu mengingat kesalahannya, dia yang sudah menyakiti kita. Kita ketemu orang lain juga kita berkata, dia sudah menyakiti hati saya. Ketika kita mengambil langkah seperti itu saudara, maka hati yang terluka, hati yang tersakiti akan terus semakin tersakiti, akan terus semakin terluka. Dan hidup ini akan merasa tidak bahagia saudara. Karena apa? Hati ini diliputi dengan dendam, hati ini diliputi dengan marah. Tuhan berkata kasih itu tidak mengingat kesalahan orang lain. Dan bahkan doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita juga manusia, kita pun juga pernah berbuat salah kepada orang lain. Mari saudara, miliki keluasan hati untuk kita bisa mengampuni, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni dosa kita. Amin saudara. Mari kita baca di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat 13, bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin saudara. Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita juga mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Kita mengampuni orang yang sudah menaruh dendam terhadap hidup kita. Kita mau mengasihi mereka.
ampuni mereka. Kita juga mau belajar melupakan setiap kesalahan-kesalahan orang lain. Sulit saudara untuk kita bisa melupakan kesalahan orang lain. Bahkan ada saudaraku orang yang tidak bisa melupakan kesalahan orang lain sampai tua, sampai usia lanjut, tidak bisa melupakan kesalahan orang lain. Padahal kejadian itu sudah berpuluh-puluh tahun. Dan orang itu diliputi dengan rasa dendam, diliputi dengan rasa tidak suka, dan itu sangat menyengsarakan kehidupannya. Bahkan juga ada orang yang menaruh dendam kepada orang lain, bahkan orang itu sudah meninggal, sudah mati, masih mengingat kesalahannya, masih menaruh dendam. Sungguh saudara, tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita jika kita tidak bisa mengampuni. Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin rasanya sakit sekali, dia sudah menyakiti hidup kita sedemikian rupa, dia sudah membuat hati kita sangat tersakiti, sangat terluka, bahkan sulit kita untuk mengampuni, sulit kita untuk melupakan. Mungkin ada orang tua yang sudah menyakiti anak, dan anak sulit sekali untuk melupakan kesalahan orang tua. Demikian juga sebaliknya saudara. Mungkin juga menantu sudah menyakiti hati mertua sehingga mertua sangat tersakiti, dan sebaliknya mertua sudah menyakiti hati menantu sehingga menantu juga tersakiti saudara. Antara suami dengan istri, suami sudah menyakiti hati istrinya, istri sudah menyakiti hati suaminya, sehingga timbul hati yang luka, hati yang tersakiti, sulit untuk melupakan, sulit untuk mengampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni, ketika kita tidak bisa melupakan saudara, itu akan menghambat berkat-berkat Tuhan. Itu akan menghambat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita mau memiliki kelapangan hati untuk kita bisa mengampuni, ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ada damai sejahtera, ada sukacita. Tapi ketika kita tidak bisa mengampuni dan kita tetap pegang ego kita, egois kita, aku tetap mau benci dia selamanya, aku tidak suka dia selamanya, maka apa saudaraku? Tidak ada damai sejahtera di dalam hidup ini. Karena apa? Hanya ada kebencian, dendam di dalam hati ini yang dibiarkan terus bekerja. Maka apa? Roh Kudus tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin siang hari ini saudaraku merasa tersakiti. Mungkin siang hari ini saudaraku merasa hidup saudara sudah sangat dihina, diolok, dicaci maki, orang sudah berbuat jahat terhadap kita. Tapi biarlah kita mau belajar, karena firman Tuhan katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah kasih yang dari surga, itulah kasih yang dari Bapa surgawi. Kasih mengasihi tanpa syarat. Tuhan sudah memberikan contoh di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengasihi hidup kita sedemikian rupa. Siapakah kita ini saudara, sehingga Tuhan begitu mengasihi kita? Mari saudaraku, kita mau belajar mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Jangan kita simpan kesalahan itu, jangan kita simpan dendam itu sampai akhir hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saudara berkata, sulit saya mengampuni. Dia selalu ada di pikiran saya, dia selalu ada di benak saya, dia selalu ada di hati saya terus teringat kesalahannya, saya terus mengingat akan apa yang dia sudah perbuat dalam hidup kita. Caranya saudara, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, sehingga apa yang ada di hati ini hanya firman Tuhan, yang ada di pikiran kita hanya firman Tuhan, bukan kesalahan orang lain, bukan menaruh dendam terhadap orang lain, tetapi yang ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah kekuatan kita, firman Tuhan itu adalah sukacita kita.
Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah perlindungan kita, saudara. Mari kita mengampuni orang yang sudah bersalah terhadap kita. Amin. Saudara mau mengampuni? Bukan hanya mengampuni saja, tapi melupakan. Seperti Tuhan juga melupakan. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Tuhan sudah melupakan dosa-dosa kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dosa sebesar apapun, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Tuhan sanggup mengampuni dosa kita. Tuhan sanggup menyucikan hidup kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita juga mau belajar mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita, dan kita juga mau belajar melupakan kesalahan orang lain. Jangan simpan terus, saudara. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati ini, membersihkan kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa, saudara? Ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka apa? Ada damai sejahtera. Ketika suami mau mengampuni istri, istri mau mengampuni suami, ada damai sejahtera di dalam hidup rumah tangga. Ketika orang tua mau mengampuni anak, anak mau mengampuni orang tua, ada damai di dalam keluarga. Sungguh sangat menyenangkan, saudara. Ada sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita ketika kita saling mengampuni, saling memaafkan, dan melupakan. Maka kasih Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, minta kekuatan yang dari Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin mereka sudah berbuat jahat, begitu jahatnya, begitu tidak baik, dia sudah melukai hati kita. Tapi siang ini biarlah kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar mengampuni dia, kasihanilah dia. Saudaraku, kalau ada orang yang menyakiti saya, ada orang yang membuat saya merasa sakit, ya, dia menghina saya, dia menyakiti saya, berkata, Tuhan, ampunilah dia. Kasihani dia, Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ajar aku untuk mengampuni, ajar aku untuk melupakan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam hatiku. Aku selalu berdoa kepada Tuhan. Siang hari ini, saudaraku, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Angkat tangan saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin saudara menyimpan satu perkara-perkara yang negatif di dalam hati kita. Mungkin saudara menaruh dendam terhadap orang lain, mungkin terhadap suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu, terhadap orang yang sudah menyakiti saudara. Saat ini katakan, Tuhan, saya mau belajar mengampuni, ampunilah mereka. Dan bila kasih-Mu Tuhan mengalir di dalam hati kami, sehingga kami bisa mengampuni mereka, kami bisa melupakan mereka. Tuhan Yesus, Engkau mari mampukan setiap kami Bapa, supaya kami bisa mengampuni Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni dosa kesalahan kami. Kami juga mau belajar mengampuni mereka yang sudah bersalah kepada kami Bapa. Tolong kami Tuhan, bila kami melihat karya-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin mereka merasa tersakiti atau disakiti Tuhan. Ampuni mereka. Biarlah kasih-Mu mengalir siang hari ini, memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka siang hari ini Bapa, sehingga mereka bisa mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau selalu bertahta di hati ini, kasih-Mu selalu ada di dalam hidup kami Bapa, sehingga kami selalu mengampuni, selalu mengasihi, karena Engkau sudah lebih dulu mengampuni kami, Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami
kami. Maka kami bersyukur damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan selalu kami miliki dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami selalu mengampuni, untuk kami selalu melupakan orang yang sudah bersalah kepada kami. Biar yang kami ingat hanya firman-Mu ya Tuhan. Kami ingat hanya ketetapan-ketetapan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengampuni setiap kami, Engkau menyucikan setiap kami. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersukacita, tetap bersemangat di dalam Tuhan, sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Tuhan memberkati aktivitas saudara. Shalom.